Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Jansen Valentinus Gedo, NIM 1903040103, Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, semester 2, mata kuliah Pemikiran Politik Barat dengan dosen pengampu Bapak Yefta Sabaat, SIP MIP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran politik dari seorang filsuf, yaitu John Locke. John Locke adalah seorang filsuf yang berasal dari Inggris yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1632 dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. Ia adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam filsafat politik, ia juga dikenal sebagai filsuf di negara liberal. Bersama rekannya Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting di era pencerahan. John Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsuf waktu itu. Kemudian Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pendekatan eksperimen-eksperimen di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Perhatian Locke pada waktu itu tidak terbatas pada bidang filsafat alam saja, tetapi juga di bidang politik. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme, yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Berbicara tentang teori kekuasaan, tidak bisa terlepas dari beberapa gagasan pemikir tokoh barat, Locke misalnya. Melalui teori kedaulatan, kita dapat mengetahui sumber kekuasaan suatu negara dan sekaligus agar kita dapat memahami pelaksanaan kekuasaan negara, kedudukan dan hak asasi warga negara, serta batas kekuasaan suatu negara. Berdasarkan pemikiran John Locke bahwa negara dibentuk untuk menjaga hak-hak kepemilikan individu, maka peran dari pemerintah harus diminimalisasi agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya suatu negara. Locke beranggapan bahwa peran negara yang terlalu dominan atau totaliter akan menimbulkan dampak yang tidak bagus, dan ia beranggapan bahwa masyarakat lebih tahu betul apa yang mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan John Locke menganggap bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Asas itulah yang kemudian menjadi alasan munculnya negara-negara demokrasi yang ada di dunia. John Locke menolak bahwa kekuasaan tunggal hanya dimiliki oleh raja. Ia menganjurkan agar kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian agar dapat terciptanya keseimbangan di dalam pemerintahan dan diharapkan tidak akan terjadi pemerintahan yang totaliter. Dari penjabaran di atas, John Locke membagi kekuasaan dalam 3 jenis kekuasaan, antara lain kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, serta menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam suatu negara. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.